Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah ini adalah pertemuan pertama kita dengan kajian yang akan membahas 10 kaidah di dalam memahami hati, di mana permasalahan tentang hati seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan yang begitu penting dan wajib untuk diberi perhatian yang serius oleh siapa saja yang menghendaki keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari itu adalah hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bisa menolong, tidaklah bisa memberikan bantuan pertolongan, kecuali seseorang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Barulah di situ hartanya dan anaknya bisa berguna. Ketika dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Yang dijelaskan oleh para ulama, maksudnya hati yang selamat tentunya yang pertama adalah selamat dari kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekufuran juga kesyirikan bukan hanya bisa terjadi pada perbuatan badan saja, melainkan juga bisa terjadi pada perbuatan hati. Seseorang yang meyakini di dalam hatinya, dia belum berbuat apa-apa, di dalam hatinya dia meyakini bahwasanya ada pihak lain daripada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu menolongnya, yang mampu memberikannya manfaat, mampu menolak darinya mudarat, baru di dalam hatinya saja itu pun sudah bisa, terkadang sudah bisa menjerumuskan seorang hamba dalam perbuatan syirik kepada Allah. Bahkan masalah cinta kepada selain Allah pun bisa menjerumuskan seorang hamba kepada perbuatan syirik kepada Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan daripada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai sesembahan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang yang menjadikan sesembahan selain Allah, alias menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, mereka mencintai sesembahannya itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman tidak demikian. Allah melanjutkan, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, rasa cintanya kepada Allah lebih besar. Cinta merupakan amalan hati. Dan di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrikun di antara perbuatan syiriknya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat mereka mencintai selain Allah, yaitu sesembahan-sesembahannya tadi, sama seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai dengan membaca prakata dari penterjemah atau penerjemah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta
wassalam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amma ba'd, atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur dapat menyelesaikan penerjemahan kitab kecil yang sangat berharga ini, Qawaid fi Fiqhil Qulub, karya ulama terkemuka Syekh Profesor Dr. Shalih As-Sindi hafizahullah taala. Dalam terjemahan ini saya memilih judul 10 kaidah di dalam memahami hati agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca di Indonesia dan tetap mencerminkan hati dan tetap mencerminkan inti kandungan kitab ini. Kitab ini membahas 10 kaidah penting di dalam memahami hati dalam sudut penting akidah, sudut pandang akidah dan kehidupan seorang muslim. Penulis menyajikan bahasan yang padat namun serat dan kaya dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta penjelasan salaf, para ulama salafnya. Ini merupakan hal yang sangat khas ada pada diri seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam karya tulisnya senantiasa berusaha menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah serta penjelasan para sahabat sebagai landasan utama, bukan hanya kepada apa kata orang, apa kata para ahli, apa kata penelitian. Itu semua terkadang dibawakan, namun itu semua bukanlah inti. Itu semua hanyalah penunjang, hanyalah pengukuh saja. Adapun yang paling inti dan yang paling mendasar di saat seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah menyampaikan pemahamannya, mengajarkan pemahamannya, entah dalam ceramahnya, entah dalam karya tulisnya, ia tidak akan lepas daripada yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri yang sangat khas sekali ada pada diri seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Maka hendaknya hal semacam ini kita perhatikan. Pertama, di dalam memilih seorang guru. Ketika kita menimba ilmu kepada seorang guru, kita perhatikan apakah di kebanyakan ceramah-ceramahnya, muhadharahnya, khutbah-khutbahnya beliau konsisten di dalam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan utama ataukah tidak. Kalau iya, maka insya Allah itu merupakan pertanda bahwa beliau seorang yang benar-benar berusaha komitmen dengan akidah Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, lebih banyak mengutip perkataan orang-orang Barat, orang-orang yang entah berangkat siapa mereka, diklaim sebagai wali padahal belum tentu seorang wali, berdasar dari mimpi ini dan itu. Maka sebaiknya jangan mengambil ilmu dari guru yang semacam itu, ya. Ini merupakan karakteristik yang sangat khas, sangat identik pada diri seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Dia tidak akan lepas daripada yang namanya dalil. Jangankan lepas, jauh-jauh saja tidak, ya, jauh-jauh saja tidak. Bahkan dalam masalah tazkiyatun nafs seperti ini, ya, dalam masalah tazkiyatun nafs, dia akan terus berusaha menjadikan firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar utama. Di tengah banyaknya literatur yang membahas aspek luar dari ibadah, kehadiran kitab ini memberikan penekanan penting pada aspek batin yang seringkali terabaikan, yaitu hati sebagai pusat keikhlasan niat dan penghambaan yang sejati kepada Allah. Yang benar yang beliau katakan, bahwa seringkali aspek hati, aspek batin ini kita abaikan, entah sengaja, entah tidak sengaja. Kita lebih memberikan perhatian yang besar terhadap hal-hal yang bersifat lahiriah, ya, hal-hal yang bersifat fisikly, yang terlihat oleh mata manusia. Kalau kita tidak percaya, tidak usah jauh-jauh kita mundur ke belakang, ya. Kita mau berangkat ke sini saja tadi, coba dicek lagi lebih besar perhatian mana, kita
terhadap penampilan kita ataukah terhadap kondisi batin kita? Adakah di antara kita yang di dalam perjalanannya barangkali benar-benar berharap diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadirnya ia di majelis ini sampai akhirnya dia pun jadi berdoa, Rabbi zidni ilman, sampai akhirnya dia berdoa, Allahumma allimni ma yanfa'uni, ya Allah ajarkanlah aku, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat untukku. Ada insya Allah, tapi mungkin tidak banyak. Lebih banyak yang fokus terhadap penampilan lahiriah, ya. Tanpa terkecuali mungkin ada juga, ya. Ya ini memang sebuah hal yang sering sekali kita alami. Kita lebih fokus terhadap penampilan lahiriah, memperhatikannya, dan lupa untuk memberi perhatian terhadap baiknya kondisi hati kita. Padahal baiknya kondisi hati, baiknya kondisi batin itu jauh lebih penting dibandingkan baiknya kondisi lahiriah kita. Baiknya kondisi lahiriah penting, tetapi baiknya kondisi batin jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Oleh karenanya kita benar-benar sesungguhnya sangat berhajat untuk terus menghadiri majelis-majelis semacam ini yang mengingatkan kita di saat lalainya kita dari tugas-tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan ini ikhlas karenanya, diberkahi dan bermanfaat. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan, kekeliruan adalah dari kelemahan saya pribadi. Semoga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat dan segenap pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Kemudian kita masuk ke mukaddimah dari penulis pada halaman 1 berarti, ya, yang tentu dibawakan oleh Syekh Profesor Dr. Shalih As-Sindi hafizahullah taala. Beliau berkata, segala puji hanya bagi Allah atas limpahan berbagai kenikmatan, kebaikan dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurahkan terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi penutup para nabi dan rasul, juga kepada keluarganya, seluruh para sahabatnya dan para pengikutnya. Amma ba'd. Sesungguhnya urusan hati adalah urusan yang sangat penting, karena hati diciptakan untuk melakukan perjalanan kepada Allah Ta'ala, mencintainya dan menghadap kepadanya. Hati juga menjadi parameter penilaian Allah Ta'ala terhadap para hambanya. Hati merupakan wadah ketakwaan dan akal, tempat ujian, cobaan, tempat berzikir, juga kelalaian. Ya benar, yang menjadi parameter utama yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai berapa banyak harta yang kalian miliki, setampan, secantik, serupawan apakah kalian. Bukan itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang akan dilihat, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian dan perbuatan kalian. Nabi mengatakan hati kalian dan perbuatan kalian. Yang disebut apa dulu? Hati dulu. Bahkan kita tahu sebelum kita beramal, yang harus lebih dulu kita kondisikan adalah hati kita. Bagaimana keikhlasan kita di dalam beramal tersebut, ya. Maka masalah hati ini benar-benar sangat-sangat wajib untuk kita berikan perhatian yang sangat besar, karena dari sanalah baik buruknya perbuatan kita.
entah perbuatan dengan badan, entah perbuatan dengan lisan. Ya, hati yang bersih tentu akan melahirkan ucapan-ucapan yang bersih juga. Sebagaimana hati yang kotor juga hanya akan melahirkan ucapan-ucapan yang kotor, di mana hati itu diibaratkan wi'a oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wadah air, ya semacam teko, ceret dan semisalnya, di mana ia tidak akan mengeluarkan lewat mulut teko itu kecuali air yang ada di dalamnya. Kalau air yang ada di dalamnya bersih, ya yang keluar dari mulut teko itu juga bersih. Tapi kalau yang ada di dalam teko tersebut adalah air yang kotor, yang keruh, maka air yang keluar dari mulut teko itu juga kotor, juga keruh. Begitu juga lisan kita. Maka di antara cara untuk mengetahui kondisi hati kita, coba lihat apa yang sering diucapkan oleh lisan kita. Apakah al-kalimatut thayyibah, entah dalam suka maupun duka, ataukah kalimat-kalimat yang rendahan, kalimat-kalimat yang kotor, yang sama sekali tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalimat-kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama saat kita mengalami satu insiden yang mengagetkan. Lihat dan perhatikan ucapan apakah yang keluar secara spontanitas dari lisan kita. Apakah ucapan yang baik, Allahu Akbar, Bismillah, Innalillah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, ataukah apakah ucapan-ucapan yang seperti itukah yang keluar dari lisan kita dengan spontanitas, ataukah na'udzubillahi min dzalik, malah ucapan-ucapan yang khabith, ucapan-ucapan yang keji, kasar, kotor lagi, hina yang keluar dari lisan kita. Kalau ternyata kalimat thayyibah lah yang selama ini keluar dari lisan kita secara spontanitas, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih menjaga hati dan lisan kita untuk tidak berkata kecuali yang baik-baik saja. Namun kalau ternyata kita dapati kok selama ini kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita secara spontanitas tersebut adalah ucapan-ucapan yang buruk, maka segera istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa cek masing-masing pada diri kita sendiri dan jujur pada diri kita sendiri. Apakah kita termasuk yang pertama yang kemudian kita wajib bersyukur, ataukah kita termasuk yang kedua yang kemudian kita wajib beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara asal amalan hati jauh lebih penting dibanding amalan anggota badan, karena hati merupakan raja bagi anggota badan. Ya, ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ya, hati itu ibarat pemimpinnya, sedangkan badan ini ibarat pasukannya. Ya, kalau pemimpinnya itu baik, ya pasukannya juga akan ikut berlaku baik. Kalau pemimpinnya itu buruk, maka pasukannya juga akan berlaku berbuat buruk. Ya, prajurit-prajuritnya. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Idza salaha salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, baiklah seluruh jasadnya, amalannya, perbuatannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, rusaklah seluruh amal perbuatannya. Ala wahyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Penghambaan pertama kali diwajibkan atas hati, baru kemudian anggota badan mengikutinya. Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya,
Kemudian barulah dilengkapi dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya dia dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Sebelum beramal ya, atau kita buat kronologi lebih dulu mana yang kita lakukan ya, menata keikhlasan niat atau melaksanakan ibadah. Jawabannya menata keikhlasan niat ya, karena niat itu posisinya sudah ada sebelum perbuatan kita ya, sebelum perbuatan kita. Kemudian beliau lanjut berkata, jika hati baik niscaya anggota badan yang lain ikut baik, jika ia rusak yang lain pun ikut rusak ya, sebagaimana ini merupakan sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika hati bercahaya maka anggota badan yang lain juga akan bercahaya, jika hati gelap maka anggota badan yang lain pun akan ikut gelap. Sesungguhnya hati memiliki ragam kondisi dan keadaan, ragam rahasia dan hal-hal yang menakjubkan. Ada hati yang melihat, ada hati yang buta, ada hati yang sehat, ada juga hati yang sakit, ada hati yang hidup, ada juga hati yang mati, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang suci, ada yang najis, ada yang lapang, ada yang sempit, ada yang lembut, ada yang keras, ada yang teguh, ada yang mudah berbolak-balik, ada yang kaya, ada yang miskin, serta ada yang saling mendekat dan saling menjauh. Ini semuanya kondisi hati ya, yang mungkin baru pertama kali kita ketahui atau kita sadari selama ini. Biasanya kita membahas apa ini barusan ini namanya ya, perbandingan ini itu dalam konteks yang terpisah ya, hati yang suci, hati yang ternoda, ada pembahasannya. Kemudian hati yang keras, hati yang lembut, ada pembahasannya. Tapi di sini di paragraf ini oleh beliau dijadikan satu. Ini menyampaikan, mengingatkan kepada kita bahwa ternyata hati itu kondisinya seramai ini, ya, sebanyak ini dan sesibuk ini. Maka sungguh aneh kalau hati yang kondisinya sesibuk dan seramai ini tidak kita berikan perhatian. Selain itu, hati juga memiliki hal-hal yang dapat mempengaruhinya, mengunci dan menyegelnya. Iya, ada perbuatan-perbuatan yang membuat hati itu jadi tertutup. Ada perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab ya terkuncinya hati dari kebenaran, dari kebaikan, dari ketawaduan juga sama ya. Dan mudah-mudahan nanti hal-hal semacam itu akan kita jumpai di dalam buku ini. Bukan rahasia lagi bahwa fiqhul qulub, memahami hati ya, fiqhu itu artinya memahami, qulub artinya hati, memahami kondisinya dan hukum-hukum yang terkait dengannya merupakan tingkatan yang tinggi, sehingga pembahasan-bahasannya adalah pembahasan yang mulia serta manfaatnya sangat penting. Oleh karena itu, sepatutnya bagi seorang muslim yang menginginkan keselamatan untuk menaruh perhatian yang besar terhadap urusan hatinya, karena ia sangat membutuhkannya. Pasalnya kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang di dunia dan di akhirat sangat bergantung pada keistiqomahan hatinya. Ya benar ya. Tidak sedikit orang yang barangkali secara ekonomi, secara materi ternyata subhanallah hidupnya sangat tentram. Kenapa? Karena ternyata dia dikaruniai kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang yang beriman, maka kami akan berikan penghidupan yang baik kepada dia. Penghidupan yang baik, kata para ulama, maknanya adalah al-qanaah, sifat qanaah ya. Sifat qanaah itu apa, Ibu?
Karena bahasa Indonesianya belum benar-benar dapat yang pas, malah ketemunya di bahasa Jawa. Nerimo, ya, itu lebih pas ke makna qanaah yang dimaksud, ya. Kalau bahasa Indonesia nerima belum dapat, tapi kalau nerimo itu, ya, pas itu insya Allah. Dia itu bahkan pandai sekali, ya, dengan kemudahan dari Allah tentunya, untuk selalu melihat hal-hal positif yang masih ada, ya, di balik kesulitan-kesulitan yang sedang dia jalani. Perhatiannya tidak hanya terfokuskan pada kekurangan-kekurangan yang ada, tapi bagaimana dia melihat kelebihan, sisi positif yang masih ada, ya. Anda teringat kisahnya Abu Qilabah rahimahullah ta'ala. Anda lupa beliau salah seorang tabi'in atau termasuk sahabat Nabi. Abu Qilabah, ya, satu ketika, ya, ini cerita dibawakan oleh seorang periwayat yang bernama Abdullah bin Muhammad, ya, bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Abdullah bin Muhammad yang membawakan kisah ini. Satu ketika Abdullah sedang dalam perjalanan, kemudian menjumpai ada sebuah tenda, satu buah tenda, tidak ada tenda yang lain yang begitu memprihatinkan kondisinya, ya. Kemudian dia pun memberanikan diri untuk mendekat dan memasuki atau melihat, ya, ada apa atau ada siapa di dalam tenda yang sangat menyedihkan itu. Ternyata didapati di dalamnya ada seorang bapak yang sudah sangat tua, yang hampir tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berbicara, berkomunikasi. Kemudian setelah mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, akhirnya Abu Qilabah pun memberanikan diri juga untuk minta tolong kepada Abdullah. Jika Anda berkenan, tolong bantu saya mencarikan anak saya. Sudah beberapa hari dia tidak kembali. Dia yang membantu saya untuk berwudu, makan, minum, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya gini dan begitu. Kata Allah, baik, akan saya berusaha cari. Setelah berusaha mencari anak sebagaimana yang ciri-cirinya tadi sudah disebutkan, dijumpailah anak tersebut. Namun qadarullah sudah dalam kondisi meninggal dunia, ya. Hingga Abdullah pun bingung bagaimana cara menyampaikan berita duka ini kepada Abu Qilabah, karena kondisi Abu Qilabah sudah sangat menyedihkan, ditambah berita yang menyedihkan ini. Terus sambil dia berjalan berpikir memohon pertolongan kepada Allah bagaimana caranya menyampaikan berita duka tersebut kepada Abu Qilabah. Hingga akhirnya Allah pun berikan cara. Sesampainya dia di tenda itu, ia pun bertanya kepada, setelah mengucap salam kepada Abu Qilabah dan bertanya, siapakah yang kedudukannya lebih agung di hadapan Allah? Apakah dirimu ataukah Nabi Ayyub alaihissalam? Abu Qilabah mengatakan tentu Nabi Ayyub alaihissalam, ya. Kemudian siapakah yang ujiannya lebih berat, Anda ataukah Nabi Ayyub alaihissalam? Tentu Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian yang begitu hebat, anak-anaknya meninggalkan beliau, hartanya habis, dan beliau bersabar dengan kesabaran yang luar biasa. Sudahlah, bagaimana dengan yang kemarin ku mintai tolong? Sudah ketemu belum dengan anakku itu? Kemudian barulah di sini Abdullah bin Muhammad menyampaikan beritanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lebih baik bagimu dan bagi anakmu. Ia telah mengambil
anakmu sudah wafat. Kemudian Abu Kilabah pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan keturunan kepadaku seorang anak yang tidak pernah bermaksiat kepadanya. Kemudian Abdullah pun bertanya, mengapa Anda dalam kondisi sesedih dan memprihatinkan ini masih bisa juga memuji Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Abu Kilabah, demi Allah, seandainya Allah memerintahkan tanah ini untuk menelanku, gunung-gunungnya untuk menghimpitku, lautnya untuk menenggelamkanku, langitnya untuk menindihku, niscaya aku tetap akan berusaha untuk memujinya, karena masih menganugerahkan lisan yang senantiasa berzikir kepadanya, ya. Kemudian ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ia pun juga meninggal dunia. Ya, ini musibah yang besar sesungguhnya bagi Abdullah juga, si periwayat cerita ini, di mana ini menjadi teguran yang besar baginya dan bagi kita semua. Keteladanan dari seorang yang bernama Abu Kilabah radhiyallahu anhu di dalam syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah banyaknya ujian yang sedang beliau jalani. Tentu kita tidak seberat beliau ujiannya. Alhamdulillah kita masih punya kendaraan ke sini, ya, walaupun mungkin tidak baru, tapi sampai juga kita ke sini. Kita masih ada rumah yang menjaga kita, ya, masih ada keluarga, simpanan harta dan seterusnya. Maka hendaknya hal-hal semacam itu lebih diingat agar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hilang. Jangan hanya fokus pada yang enggak enaknya saja, ya. Ada seseorang yang subhanallah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, yang kemudian sakitnya sampai membuat beliau meninggal dunia, ya. Beliau bahkan menasihati anak cucunya, ya, gak masalah sakit kayak begini, Simbah udah dikasih sehat 70 tahun lebih sama Allah Subhanahu wa taala. Masa cuma karena sakit begini aja enggak bersyukur? Masa cuma karena sakit begini aja enggak puasa Ramadan, ya? Subhanallah, kalau kita bisa menjadi pribadi yang seperti itu di hadapan Allah, sungguh merupakan keuntungan bagi kita, keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Dan itu sungguh merupakan kenikmatan, kenyamanan tersendiri bagi kita. Ada dua orang sama-sama kena ujian, yang satu bisa seperti tadi melihat sisi baiknya, yang satu nggak bisa. Kira-kira lebih tentrem mana hatinya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, ya. Dia musibah kena musibah, ya. Kehilangan orang, kehilangan harta, tapi dia tidak kehilangan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hatinya mati, nggak bisa merasakan rasa sedih, bukan. Dia bisa merasakan itu, namun dia menyadari bahwa sikap ketidaksabarannya sama sekali tidak membantu, sama sekali tidak berguna bagi dia. Maka dia pun lebih memilih untuk bersabar dan ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala telah memudahkanku dalam menghimpun setetes dari lautan ilmunya, serpihan dari untayan permata hikmahnya dalam lembaran-lembaran ini. Aku ingin semua itu menjadi pengingat bagiku dan bagi siapa saja yang menginginkannya, serta menjadi sebab untuk membangunkan hati yang lalai agar bisa merawatnya dengan baik, ya. Bahkan kita belum masuk ke pembahasan,
Kita baru di muqaddimah rasanya sudah banyak teguran untuk hati kita yang lalai, ya. Banyak teguran untuk hati kita yang terlalu larut dalam kesibukan dunia ini, ya. Maka berusahalah untuk tidak melewatkan kajian ini dan yang semisalnya, ya. Kalau misalnya ibu terlewatkan kajian ini di sini, maka bisa simak di tempat ibu masing-masing, ya, entah di rumah, di perjalanan dan lain sebagainya, agar hati kita ini selalu dalam kondisi yang baik, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi memperbaiki kondisi hati kita ini tidak ada cara kecuali hanya dengan cara yang telah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan hati. Dia juga yang membolak-balikan hati, hingga dialah yang paling paham mana yang paling baik buat hati kita dan mana yang tidak baik bagi hati kita. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba selain memiliki hati yang hidup lagi suci, yang lembut lagi sehat, karena itu merupakan tanda keselamatan dan kebahagiaannya. Dengan bersih, suci dan lembutnya hati dia akan lebih mudah untuk menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang dulunya belum beragama Islam, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah Islam kepada dia. Karena apa? Allah melihat adanya niatan baik di dalam hatinya, ya. Dia benar-benar pengen cari mana yang benar. Dia pengen benar-benar cari tahu apa agama yang benar yang bisa dia pegang teguh sampai matinya nanti. Dia benar-benar pengen tahu mana ajaran yang membawa dia kepada Tuhan yang sesungguhnya. Orang yang seperti itu pasti akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, ya. Walaupun di saat seperti itu dia belum beragama Islam, nanti Allah berikan petunjuk, dia pun masuk Islam. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang kelihatannya loyal sama orang Islam, tapi itu enggak juga diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Apa sebabnya? Boleh jadi hatinya lah yang menjadi sebab terhalangnya hidayah Allah sampai kepada dia, ya. Mungkin sekarang ibu-ibu melihat pesahar di negeri ini ada orang nonis yang baik akhlaknya, ya, gak pernah korupsi dia, ya, kok masih belum juga dapat hidayah, ya, masih belum juga masuk Islam, ya. Allah alam bisawab, boleh jadi masalah itu ada di dalam hatinya. Gak usah bingung dengan kebaikan orang kafir yang belum juga membuat dia masuk Islam. Ada orang kafir yang jauh lebih baik dari dia, paman Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Yang sampai akhirnya nggak mau masuk Islam juga, padahal selama hidup menjaga dan menolong Nabi Muhammad SAW. Abu siapa? Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib, ya, nggak usah bingung. Ali bin Abi Thalib, ya. Ini kayak orang ditanya, siapa nama bapaknya Ammar bin Yasir? Bentar, Ustaz, kayaknya saya pernah dengar itu. Saya ingat-ingat dulu, Ustaz. Namanya Yasir, ya, Ammar bin Yasir. Nah, Abu Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, berarti Abu Thalib, ya. Abu Thalib ini kurang baik apa? Yang dia jaga, yang dia rawat, yang dia asuh, yang dia lindungi manusia terbaik, Rasulullah Muhammad SAW. Tapi toh sampai akhir hayatnya tetap juga tidak mau masuk Islam. Mungkin ada orang yang bertanya, ya, kok kayaknya gak adil, ya, ada orang sebaik Abu Thalib, ya, begitu banyak jasanya kepada Nabi Muhammad SAW, kok nggak juga masuk Islam, kok malah nggak dapat hidayah gitu loh, ya, kok malah nggak dapat hidayah, kayaknya kok nggak adil. Pertanyaan ini sudah dijawab jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Nabi SAW bersedih, tentu bersedih karena tidak bisa menyelamatkan pamannya dari neraka jahanam. Kemudian Allah pun menghibur Nabi Muhammad SAW dengan berkata, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan. Seberapa pun kamu sangat berkeinginan, berusaha untuk memberikan hidayah kepada Abu Thalib yang kamu sayang, kamu nggak bisa. Kenapa? Walakin Allah yahdi man yasha, karena Allah lah yang memberikan hidayah. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini mungkin pertanyaan yang tadi belum terjawab. Ternyata dijawab di akhir ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih tahu terhadap siapa saja yang benar-benar mengejar hidayah itu. Ya. Berarti secara tidak langsung, secara tersirat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, sesungguhnya Abu Thalib itu enggak benar-benar mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala ketika dia melindungi Nabi Muhammad SAW. Ketika dia menjaga Nabi Muhammad SAW, dia enggak benar-benar mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang dia cari? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu isi hatinya. Ya. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang menjadi motivasi baginya untuk menjadi penjaga, pelindung, pengasuh Nabi Muhammad SAW. Motivasi yang paling jelas adalah karena Abu Thalib merupakan paman kandung Nabi Muhammad SAW dari jalur bapak atau ibu? Dari jalur bapak, ya, kakaknya Abdullah, paman Nabi, ayah Nabi SAW. Berarti kalau bahasa kitanya, Abu Thalib ini Pak D-nya. Namanya Pak D, itu normalnya jaga keponakannya. Ya. Jadi kalau Abu Thalib menjaga Nabi SAW adalah hal yang wajar. Sudah memang seharusnya begitu. Karena posisinya sebagai paman. Makanya ada paman Nabi yang lain yang dihukum berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Divonis neraka oleh Allah Subhanahu wa taala padahal paman itu masih hidup. Siapa paman tersebut? Abu Lahab. Ya. Jelas oleh para ulama kenapa Abu Lahab sampai diperlakukan sampai sebegitunya oleh Allah padahal dia masih hidup. Itu karena dia juga selain kafir kepada Allah dan Rasulnya SAW, dia mengganggu dan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW, padahal Muhammad SAW adalah keponakannya sendiri. Di mana normalnya seorang paman itu jaga keponakannya, ini malah mengganggu keponakannya. Dan keponakan ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata, aku telah memutuskan untuk menulis sebuah materi ilmiah yang tertuang dalam 10 kaidah agar mudah dihafal. Dihafal ini bunyi jadinya. Kaidah-kaidahnya. Sertai penjelasan dan penjabaran singkat dengan mengutip hadis-hadis yang telah dinilai valid. Valid itu maksudnya apa Ibu? Sahih. Jadi hanya hadis-hadis yang sahih saja. Ini karakteristik seorang ahlu sunnah yang lainnya, hanya berdalil dengan hadis-hadis yang sahih, tidak akan berdalil menggunakan hadis yang dhaif, yang lemah periwayatannya, apalagi hadis palsu, apalagi cuma katanya, apalagi kata mimpi, khurafat, ya. Apa tuh ceritanya yang suka khurafat tuh nurunin emas, rantai emas dari langit lah ya, terus ngasih tulisan kisi-kisi pertanyaan di alam kubur ditaruh di bawah kepalanya, ya, sebut aja Habib ini begitu katanya. Nggak akan ada ahlu sunnah yang kayak begitu modelannya, ya. Benar-benar hanya firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW yang sahihlah yang menjadi landasan utama.
Sebagian besar yang tertuang di sini sejatinya adalah perkataan para imam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab rahimahumullah, baik secara lafaz maupun maknanya, ya, di mana ketiga imam ini adalah imam-imam yang sangat identik, khas juga membahas masalah tazkiyatu an-nafs, ya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan risalah ini barakah, bermanfaat dan diterima di sisinya. Semoga Allah juga memberikan pahala kepada penyusunnya dan juga kepada para pembacanya di hari perjumpaan dengannya nanti. Serta semoga Allah menjadikannya sebagai hujjah yang menolong penyusun, juga para pembaca, bukan malah menjadi hujjah argumentasi yang mencelakakan keduanya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Sudah hampir habis waktunya. Mungkin pertemuan pertama ini kita cukupkan dengan muqaddimah saja. Kaidah pertamanya insya Allah kita mulai pada pertemuan selanjutnya. Jika ada hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Bagaimana cara kita melembutkan hati kita dalam menahan amarah kita jika segala cara sudah dijalani, seperti berkata tidak kasar, berwudu dan menahan marah atau menahan ego. Namun hati kita tetap merasa keras. Tetap merasa keras. Ya. Bagaimana cara menahan amarah, ya? Padahal kita sudah berusaha melakukan cara yang diajarkan, begitu ya, yang disyariatkan, seperti berwudu, ya, atau kemudian juga duduk, ya, sudah dilakukan belum, ya? Kalau berdiri hendaknya duduk, kalau duduk hendaknya berbaring, ya. Kalau masih belum bisa juga pindah dari tempat itu, tinggalkan tempat itu. Namun hati kita masih terasa keras, ya. Ini perlu perjelas lagi apa yang dimaksud dengan keras. Yang dimaksud dengan keras itu apakah sulit menerima kenyataan, ataukah keras di situ maksudnya masih merasa marah di dalam hati? Sepertinya lebih ke makna yang kedua, ya. Masih merasa panas, marah di dalam hati. Maka yang bisa dilakukan ketika kita dalam kondisi yang demikian, banyak-banyaklah ta'awudz kepada Allah dari bisikan syaitan. Ya, Nabi SAW saat itu bersama para sahabat sedang berkumpul, tiba-tiba ada dua orang sedang berkelahi sampai memerah wajah mereka berdua. Kemudian Nabi SAW, ya, mengajak bicara sahabat yang sedang bersama beliau itu, maukah kalian beritahu jika kalian melakukan hal tersebut pasti akan hilang, ya, kemarahan yang ada pada mereka berdua. Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan untuk mengucapkan ta'awudz, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah satu, tapi kok belum efek, ya. Karena ta'awudz ini merupakan kalimat zikir juga, agar dia bisa berefek positif, maka harus dilakukan dengan pertama, wa kana dzakiru hadiran lima'anihi wa muqtadah, ya. Kata Ibnu Qayyim, supaya zikir itu berguna, bermanfaat, hendaknya seorang yang berzikir ini paham makna dan konsekuensi zikir yang dia ucapkan. Hendaknya seorang yang berzikir ini paham makna
dan konsekuensi dari zikir yang dia ucapkan. Kalau sudah ta'awudz, maknanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk, termasuk dari amarah ini. Jangan udah ta'awudz tapi dia nggak berusaha meredam itu. Jadi tetap harus ada usaha. Makanya Allah bilang wal kadhiminal ghaidz, dan menahan amarah. Menahan itu usaha atau bukan usaha? Usaha. Allah nggak bilang dan orang-orang yang tidak marah. Enggak, marah itu normal. Marah itu manusiawi. Makanya Allah bilangnya dan orang-orang yang menahan amarah. Jadi kalau ta'awudz itu sambil berusaha diredam amarahnya, ya. Ingat bahwa ini adalah bisikan dari syaitan, dan syaitan ingin menghadirkan permusuhan, kebencian antara saya dengan saudara saya, ya. Karena memang begitu, syaitan itu tidak suka kalau hati kita bersatu. Bahkan kemarin ya dalam daurah ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Ali Abu Haniyah hafizahullah taala, khusus bagi para asatidzah, ketika beliau membahas hadis Nabi SAW saat Nabi hendak berceramah, berkhutbah, memberikan nasihat, Nabi baru datang, sahabat-sahabat duduknya mencar-mencar, ya. Oleh Nabi SAW suruh mendekat, kumpul, jangan mencar-mencar. Jadi satu sini bareng. Nah, kemudian beliau menjelaskan di antara hikmahnya duduk berdekatan, berkumpul bersama itu akan membuat hati menjadi lebih dekat. Artinya apa? Syaitan berusaha menjauhkan hati kita, mulai dengan menjauhkan badan fisik kita dengan cara duduk berjauhan, berpencar-pencar, ya. Makanya dalam sholat berjamaah kita disyariatkan untuk merapatkan apa? Shaf, barisan. Nabi mengatakan la tasuwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian ya luruskan shaf kalian, kalau tidak nanti Allah akan buat kalian saling berselisih. Maknanya apa? Intinya syaitan berusaha memecah belah kita, memisahkan kita. Kalau kita sudah tahu kemarahan ini merupakan upaya syaitan, hendaknya jangan kita sukseskan upaya itu. Hendaknya jangan kita sukseskan usahanya itu. Kita nggak mau dia senang-senang di atas kesusahan kita, ya. Jadi hendaknya saat kita mengucapkan ta'awudz itu kita paham maknanya dan konsekuensinya. Maknanya kita benar-benar berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan. Konsekuensinya ya berusaha untuk menahan amarah tersebut, ya. Dan hendaknya mengingat bahwasanya dengan terus memendam rasa amarah, rasa kecewa itu tidak menguntungkan kita sama sekali, justru malah merugikan kita. Yang boleh jadi akan membuat fisik kita jadi ikut sakit. Sudahlah hatinya sakit, badannya juga ikut sakit. Nggak sedikit orang yang sakit badannya gara-gara bermula dari hatinya yang sakit. Mudah-mudahlah di dalam memberikan maaf, semoga Allah juga mudah dalam memaafkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Silakan. bagaimana kiat-kiat menjaga hati di saat kita sedang futur atau menemui hal-hal yang tidak disukai agar tidak menyinggung hati orang lain maupun keluar dari ajaran sunnah? Menjaga apa tadi? Menjaga, bagaimana kiat-kiat menjaga hati di saat kita sedang futur. Ya, futur itu perlu dipahami dulu. Futur itu adalah kondisi, kalau bahasa kitanya, hati lagi ngedrop imannya, ya, ngedrop kesemangatannya dalam belajar. Ya, dulu pernah disampaikan di majelis ini juga bahwa hendaknya kalau kita sedang dalam kondisi ngedrop seperti itu, lakukanlah minimal yang wajib-wajib dulu. Jangan sampai udah ngedrop, yang wajib-wajibnya juga ikut ditinggal, ya. Jangan, yang wajib tetap dijaga. Kemudian yang kedua, lakukan kebaikan sebisa mungkin yang kita mampu, walaupun terlihat sederhana, minim sekali. Misalnya ngedrop imannya, pengennya dicas lagi, ya, dengan menghadiri
majelis ilmu langsung, tapi kayaknya benar-benar nggak ngangkat ini kondisi hati, dipaksa juga kayaknya enggak. Maka lakukan yang bisa dilakukan, yaitu apa? Minimal nyimak streamingnya dari rumah, ya, dari rumah. Boleh langsung di saat itu juga, boleh nanti. Intinya jangan sampai nyerah, ya. Intinya jangan sampai nyerah. Kalau kita misalnya dalam menjaga badan ini nggak bisa berolahraga setiap hari, ya minimal jangan mager, cuman lekaran, tiduran, rebahan aja di rumah. Minimal ada kayak yang dikerjain di rumah, ya nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, biar badan kita tetap bergerak. Itu kalau badan. Nah, hati juga sama begitu. Itu yang pertama dan kedua. Pertama, tetap berusaha menjaga yang wajib-wajibnya, ya. Yang kedua, lakukan kebaikan seminimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dan ketiga, yang berkaitan dengan orang lain, kalau kita takut melakukan kesalahan, salah ngomong, salah sikap dan sebagainya, ya sebaiknya menghindar dulu saja sementara dari orang lain. Ada orang-orang yang memang begitu, ya. Dia itu nggak tahu gimana, apa ekspresif atau gimana, ya, hingga dia nggak bisa nahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain dengan ucapannya. Maka sebaiknya tarik diri dulu dari orang lain, jangan buru-buru kumpul temui orang lain kecuali memang sangat darurat dan mendesak, ya, harus bekerja misalnya, ya, atau apalah misalnya yang memang harus dilakukan, maka tetaplah dilakukan. Adapun yang tidak harus dilakukan, didatangi, dihadiri, maka untuk sementara dihindari dulu saja agar kita tidak menyakiti perasaan orang lain dengan sikap atau ucapan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Terakhir Ustaz, nah, bagaimana menghadapi sikap suami yang sering melarang kita berangkat kajian dengan alasan seorang istri itu tugasnya di rumah mengurus anak dan suami. Bahkan bila kita berangkat akan keluar kata-kata pedas dari suami. cara memahamkannya ya dijelaskan, ya. Pertama, tugas-tugas yang memang harus dilakukan alhamdulillah sudah beres, ya. Anak-anak sudah berangkat sekolah semuanya, kerja rumah beres, ya. Suami juga posisi gak di rumah atau berangkat kerja, ya. Daripada cuma di rumah, kan tentu lebih baik menghadiri majelis ilmu, ya. Kemudian kedua, ya, dipahamkan lagi bahwa belajar dengan menghadiri majelis ilmu, langsung menghadiri majelis ilmu itu lebih baik, ya, dibandingkan secara tidak langsung, ya, misalnya lewat live streaming atau lain sebagainya. Tapi kalau belum juga bisa membuat beliau paham, ya nggak apa-apa, sementara di rumah dulu, ya, sampai nanti beliau mengizinkan, ya. Karena mentaati suami itu hukumnya wajib, ya, sementara menghadiri majelis ilmu secara live langsung tidaklah wajib, ya. Karena apa? Masih ada sarana lain yang bisa kita ambil walaupun tidak langsung datang ke masjid tersebut atau majelis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun memang pada dasarnya kalau seorang laki-laki itu paham petunjuk Nabi SAW, semestinya dia tidak melarang, ya. Karena Nabi SAW mengatakan la tamna'u ima Allahi masajid Allah, janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan ini untuk menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan catatan-catatan yang wajib diperhatikan seperti tidak tabarruj, aman dari fitnah, ya, dan aman dari mara bahaya yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup barangkali sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Seperti biasa mohon diberi jeda sekitar 5 menitan untuk anak meninggalkan tempat ini. Setelah itu silakan ibu-ibu sekalian kembali meninggalkan tempat ini. Jazakumullah khairan wa iyyakum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.